Shalom saudara, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah boleh senantiasa menyertai setiap kita. Saudara, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 berbunyi, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saudara, melalui firman Tuhan ini, Paulus mau menasihati jemaat di Efesus agar mereka menjadi orang yang bijak di dalam menjalani hidup mereka. Dan salah satu tandanya seseorang itu bijak atau tidak terlihat dari bagaimana caranya ia mempergunakan waktu yang ada. Paulus berkata, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saudara, apa maksudnya ketika Paulus berkata hari-hari ini adalah jahat? Bukankah yang menciptakan hari-hari ini adalah Tuhan sendiri? Dan bukankah sebagai orang Kristen kita juga percaya bahwa semua hari itu adalah baik? Jadi apa maksud Paulus ketika ia berkata karena hari-hari ini adalah jahat? Ketika Paulus berkata hari-hari ini adalah jahat, Paulus tidak sedang bermaksud bahwa hari-hari yang diciptakan Tuhan itu tidak baik atau jahat. Yang Paulus maksudkan ialah bahwa ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang terjadi di dalam hari-hari ini, yang terus mencoba menggeser fokus kita dari apa yang seharusnya menjadi prioritas yang telah ditetapkan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, ada banyak hal di dalam dunia ini yang terjadi di dalam hari-hari ini yang menampakkan diri seolah-olah hal itulah yang penting, hal itulah yang harus diutamakan, yang harus diprioritaskan. Oh saudara, sadar atau tidak, seringkali apa yang tidak penting atau apa yang kurang penting itu selalu datang menggoda kita, mengalihkan fokus dan perhatian kita, mengambil begitu banyak porsi waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, sehingga pada akhirnya kita sendiri kehabisan energi untuk mengerjakan apa yang sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan. Berapa banyak orang yang salah menempatkan prioritas hidupnya, saudara? Berapa banyak orang yang telah tertipu mengerjakan hal-hal yang mereka anggap itulah yang Tuhan mau mereka kerjakan. Berapa banyak orang Kristen yang berkata, "Oh, saya lakukan ini dan itu untuk kemuliaan Tuhan." Padahal jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak sedang melakukan itu untuk Tuhan, tetapi untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Itulah sebabnya, saudara, mengapa kita seringkali tidak merasakan damai sejahtera dalam hati kita. Kita seperti kehilangan sukacita di dalam hidup kita. Padahal kita merasa kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya karena kita terlalu sibuk mengerjakan apa yang bukan menjadi keinginan Tuhan, bukan menjadi fokus Tuhan di dalam hidup setiap kita. Saudara, kita perlu berhati-hati dengan semua kesibukan yang kita lakukan di dalam hari-hari yang diciptakan Tuhan ini. Dan seperti kata Paulus, saudara, kita perlu untuk terus memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang justru tidak penting, yang bukan menjadi fokus dan concern Allah di dalam hidup setiap kita. Kenapa banyak orang Kristen yang terjebak melakukan hal-hal yang justru bukan menjadi hal yang penting, yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka? Karena banyak orang Kristen tidak pernah sungguh-sungguh berusaha mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, saudara, marilah kita hidup dekat dengan Tuhan. Marilah kita renungkan firman-Nya dengan tekun, saudara. Karena hanya itulah yang bisa membuat saudara dan saya tetap fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan hanya itulah yang membuat kita bisa mempergunakan waktu di dalam hari-hari yang Tuhan ciptakan ini dengan baik. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Dan di dalam setiap hari yang kita jalani, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara. Shalom.